Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita dalam keadaan sehat. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan melanjutkan pembahasan bab 5 yaitu bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung kali ini yang akan Ibu bahas itu adalah tentang kerucut. Kerucut itu adalah jenis bangun ruang sisi lengkung. Unsur-unsur yang ada dalam kerucut yang pertama adalah memiliki dua buah sisi, yaitu sisi alas, sisi selimut, sisi alas dan sisi selimut, di mana alas berbentuk lingkaran. Jadi alas kerucut bentuknya lingkaran ya. Kemudian dengan pusatnya di E. Dan selimutnya berbentuk bidang lengkung. Jadi selimut kerucut ini bentuknya adalah lengkung. Makanya disebut dengan bangun ruang sisi lengkung. Kemudian ketika kerucut ini kita buka, maka kerucut ini menjadi yang disebut dengan jaring-jaring kerucut. Jaring-jaring kerucutnya ini alasnya dia bentuknya lingkaran. Jadi ketika kita buka, jadi alasnya ini adalah lingkaran dengan pusatnya adalah E. Kemudian jari-jarinya adalah panjang A sampai E. Itu adalah jari-jarinya. Kemudian untuk selimutnya itu sendiri ketika kita buka jaring-jaringnya maka dia berbentuk sisi lengkung. Jadi bentuknya selimutnya itu adalah bentuk sisi lengkung. Jadi ketika dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat bentuk kerucut ini pada topi ulang tahun anak-anak ya. Kemudian unsur-unsur kerucut yang kedua yaitu diameternya. Diameter adalah AB. Jadi di sini kita lihat di kerucut sini yang dimaksud dengan diameter itu adalah panjangnya A sampai B melalui pusat lingkaran ini, melalui titik pusat E. Jadi ini adalah diameter, sedangkan jari-jarinya adalah E sampai A, E sampai B, dan E sampai D. Itu adalah jari-jari. Jadi jari-jari itu adalah setengahnya dari diameter. Kemudian yang ketiga, memiliki satu rusuk yaitu rusuk alas. Jadi di sini pada kerucut ada rusuknya ya. Rusuknya ini adalah rusuk alas ini. Rusuk yang melengkung di alasnya kerucut ini memiliki satu rusuk ya. Jadi dia memiliki dua sisi yaitu sisi alas dan sisi selimut, memiliki satu buah rusuk yang berada di alas kerucut. Kemudian unsur-unsur kerucut yang keempat adalah tinggi kerucut yaitu E sampai C. E sampai C disebut dengan tinggi kerucut. Jadi dari titik pusat lingkaran ini ditarik sampai puncaknya kerucut, maka dia disebut dengan tinggi kerucut. Jadi E sampai C. Kemudian unsur kerucut yang selanjutnya adalah garis pelukis, yaitu B sampai C. Garis pelukisnya. Maka garis pelukis ini disimbolkan dengan S. Nah, pada kerucut ini berlaku CEB. CEB ini kita mengenal disebut dengan segitiga siku-siku. Siku-sikunya di E. Karena dia siku-siku di E, maka untuk mencari S-nya atau garis pelukisnya itu adalah S sama dengan akar dari T pangkat 2 ditambah dengan E sampai B adalah jari-jari, jadi R pangkat 2. Jadi ini dia berlaku rumus Pythagoras yang selama ini kita sudah pelajari ya, karena dia siku-siku di E, maka untuk mencari S-nya adalah T kuadrat ditambah dengan jari-jari kuadrat. Kalau kita mencari T-nya, maka nanti S pangkat 2 dikurangi dengan jari-jari pangkat 2. Kita ambil akarnya. Kalau mau cari jari-jarinya, kalau udah ketahuan T dengan S-nya, ingin tahu jari-jarinya, maka S pangkat 2 dikurangi dengan T pangkat 2. Jadi itu adalah unsur-unsur pada kerucut. Rumus luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut sama dengan karena kerucut itu
sisinya terdiri dari dua sisi, yaitu alas dan selimut kerucut, maka kalau kita disuruh mencari luas permukaan kerucut, maka kita mencari luas alas ditambah luas selimut kerucut. Luas alasnya itu adalah karena dia bentuknya lingkaran, maka pi R kuadrat ditambah luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut itu adalah pi kali R kali S. Nah, kemudian rumus ini bisa kita sederhanakan dengan menggunakan hukum distribusi, ya, atau kita karena kita di sini ada pi sama-sama ada nilai pi, maka pi kita keluarkan. Di sini R kuadrat itu artinya jari-jari kali jari-jari. Jadi R dengan R ini kita keluarkan, buka kurung, biar pi kali R menjadi pi R kuadrat, maka kita kalikan dengan R, ditambah pi kali R, biar pi RS, maka ditambah di sini adalah pi kali R kali S. Maka kita boleh menggunakan rumus yang ini, yang pertama, boleh juga menggunakan rumus yang kedua, sama saja, nanti hasilnya sama. Itu adalah rumus untuk mencari luas permukaan kerucut. Kemudian, rumus untuk mencari volume kerucut. Untuk mencari volume kerucut, semua bangun yang mengerucut, maka untuk mencari volumenya, di depannya adalah dikalikan dengan 1/3 kali luas alas. Luas alas kerucut bentuknya apa? Bentuknya lingkaran, maka 1/3 kali pi R kuadrat dikali tinggi. Itu adalah rumus untuk mencari volume kerucut. Jadi rumusnya untuk mencari luas permukaan kerucut adalah pi R kali R ditambah S, dan rumus untuk mencari volume kerucut adalah 1/3 kali pi R kuadrat kali tinggi. Mudah aja ya. Jadi untuk bangun ruang itu kuncinya kalian paham maksudnya bangun ruang, kemudian kalian tahu rumus-rumus dasarnya, rumus luas permukaan, luas lingkaran itu apa, karena ini dia bangun lengkung, tentunya kita nanti banyaknya pakai rumus lingkaran ya, sama seperti tabung kemarin. Kita langsung ke contoh soal 1. Hitunglah luas permukaan dan volume bangun kerucut berikut. Di sini ada sebuah bangun berbentuk kerucut, di mana diameternya adalah 10 cm. Kenapa diameternya? Karena di sini garisnya ditarik dari ujung ke ujung, berarti diameter yang diketahui. Kemudian di sini garis miringnya, berarti dia diketahui adalah garis pelukisnya. Maka kita kerjakan. Diketahui jari-jarinya adalah 5 cm, berarti jari-jari adalah setengahnya diameter. Garis pelukisnya adalah 13 cm. Ditanya luas permukaan dan volume kerucut. Penyelesaian. Untuk mencari luas permukaan kerucut, kita langsung masukkan ke rumus pi R kali R ditambah S. Pi-nya kita gunakan 3,14. Kenapa kita pakai 3,14? Karena di sini jari-jarinya adalah 5. Jadi kita pakainya 3,14. Kalau jari-jarinya 5 ya. Kalau jari-jarinya kelipatan dari 7, misalnya 3,5, 7, 14, 11,5, maka kita menggunakan 22/7. Jadi 3,14 dikalikan jari-jarinya 5, buka kurung 5, ditambah 13. Jadi 3,14 kali 5 hasilnya berapa? Nanti dikalikan dengan 18. Jadi di dalam kurung ini kerjakan. Kemudian yang 3,14 kalikan 5 ini hasilnya berapa? Nanti kita kalikan 18. Maka nanti akan kita dapatkan hasilnya 282,6 cm persegi. Itu adalah luas untuk mencari permukaan kerucut. Kemudian kita disuruh juga mencari volume kerucut. Nah, kita lihat volume kerucut rumusnya adalah 1/3 kali pi R kuadrat kali tinggi. 1/3, pi-nya 3,14 kali 5 kuadrat kali tinggi. Nah, sekarang di sini masalahnya, apakah tingginya udah ketahuan? Ternyata tinggi kerucut belum ketahuan. Jadi titik puncak sampai pusat kerucut pusat lingkaran belum ketahuan, maka kita gunakan rumus Pitagoras. Maka S kuadrat yaitu 13 kuadrat
dikurang jari-jarinya 5 kuadrat. 13 kuadrat hasilnya 169, dikurang 5 kuadrat 25, maka 169 kurang 25 hasilnya adalah 144. Akarnya 12, maka tinggi di sini adalah 12 cm. Setelah itu kita hitung. 12 bagi 3 adalah 4. 4 kali 5 pangkat 2 berarti 5 kali 5. 25 kali 4, 100. 100 kalikan 3,14 hasilnya adalah 314 cm persegi. Mudah ya? Udah, intinya yang penting kalian tahu rumusnya, maka insya Allah lancar kali ini, nggak ada masalah. Jadi dihafal aja rumusnya. Contoh soal kedua. Di sini ketahui bahwa jari-jari kerucut itu adalah 10 cm. Kenapa kita bilang ini adalah jari-jarinya? Karena garisnya ini dari pusat sampai di ini ya, kelilingnya kerucut sini ya. Nah, rusuknya sini. Kalau dia itu garisnya itu sampai pojok sini berarti dia diameter. Kalau ini berarti dia jadi jari. Diketahui jari-jarinya 10 cm. Hitunglah tinggi kerucut jika diketahui volume kerucutnya adalah 300 pi cm kubik. Oh, diketahui volumenya adalah 300 pi. Kemudian kita suruh menghitung tinggi kerucut. Kita suruh menghitung tinggi kerucut. Kalau kita diketahuinya adalah volume, maka kita kerjanya harus dari volume. Jadi masukkan ke rumus volume. Volume kerucut sama dengan 1/3 kali pi r kuadrat kali tinggi. Volume kerucutnya 300 pi sama dengan 1/3 kali pi kali 10 pangkat 2. Berarti jari-jarinya ya 10 kuadrat kali T. Kemudian di sini sama-sama ada pi kanan kiri, maka pi-nya kita coret. Jadi 300 sama dengan 1/3 kali 10 kuadrat berarti 100 ya, kali T. Kemudian 300 ini kita kalikan 3. 300 kali 3 sama dengan 100 T. Maka 300 kali 3 hasilnya 900 sama dengan 100 T. Maka tingginya 900 dibagi 100. Jadi tingginya adalah 9 cm. Mudah ya. Insya Allah bisa dipahami. Baik, jadi bagaimana kalian cara menghitungnya saja. Mungkin ini saja materi yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami dan jika ada masalah boleh langsung bertanya kepada Ibu. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.